Yes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Salawatullahi wa salamuhu alaihi wa ala ali baitihi wa ashabihi wa tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Akhwani fid din rahimani wa rahimakumullah. Kita melanjutkan masih pada yaitu pembahasan tentang definisi ilmu dan bagaimana mendapatkan ilmu serta keterangan tentang keutamaan ilmu atau menuntut ilmu, yakni an Mu'ad ibn Jabal radhiyallahu ta'ala anhu. Haddal. Ta'allumahu العلم فإن تعلمه لله تعالى خشية وطلبه عبادة ومذاكرته تسبيح والبحث عنه جهاد وتعليمه لمن لا يعلم صدقة وبذله لأهله قربة لأنه معالم الحلال والحرام ومنال أهل الجنة والأنس في الوحشة والأنس في الوحشة والصاحب في الغربة والمحدث في الخلوة والمحدث في الخلوة والدليل على السراء والضراء والسلاح على الأعداء والدين عند الأجلاء والدين عند الأجلاء يرفع الله تعالى به أقواما ويجعلهم في الخير قادة وأئمة تقتبس آثارهم ويقتدى بفعالهم وينتهي إلى رأيهم. ترغب الملائكة في خلتهم وبأجنحتها تمسحهم يستغفر لهم كل قرب ويابس حتى الحيتان في البحر وهوامه وسباع الطير وأنعامه، لأن العلم حياة القلوب من الجهل ومصابيح الأبصار ومصباح الأبصار من الظلم. يبلغ بالعلم منازل الأخيار والدرجة العليا في الدنيا والآخرة، والتفكر فيه يعدل بالصيام مدارسته بالقيام به توصل الأرحام ويعرف الحلال من الحرام. إمام العمال والعمل تابعه.
yulhimuhus su'ada ويحرمهم الأشقياء. نعم. وقال بعضهم في البداية والنهاية كل العلوم سوى القرآن مشغلة إلا الحديث وإلا الفقه في الدين. العلم ما كان في قال حدثنا وما سوى ذاك وسواس الشياطين. وعن عمر بن عبد العزيز رحمه الله قال من عمل بغير علم كان ما يفسد أكثر مما يصلح. نعم. Dan dari Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu ta'ala, darinya beliau berkata, belajarlah ilmu, maka sungguhnya belajar ilmu karena Allah akan menambah rasa takut. Ya. Menuntut ilmu itu adalah ibadah, dan berdiskusi tentang ilmu adalah tasbih. Mudzakarah itu mengulang-ulangnya, mengulanginya, mempelajari ulangnya. Ilmu tersebut adalah tasbih, dan membahas dari ilmu adalah jihad, dan mempelajari mengajarkan ilmu kepada siapa yang tidak mengetahui merupakan sedekah, dan membelanjakannya ilmu kepada ahlinya merupakan pengorbanan, kurbah, pendekatan. Karena sungguhnya ma'alim ilmu, sungguhnya ilmu itu ma'alim. Ma'alim itu tanda. Dan itulah tanda-tanda bagi suatu yang halal dan yang haram. Bagi suatu yang halal dan yang haram. Dan merupakan menara dari tangga dari ahlul jannah. Unsur, pendamping atau teman. Dan teman fil wahsyah dalam kesendirian, keterasingan. Dan teman dalam keterasingan. Dan teman dalam sama. Keterasingan. Wahsyah itu mungkin keterkucilan, sama aja. Wal muhaddits, dan teman bicara. Teman bicara dalam sendirian. Dan dalil di atas. Dalil yang menunjukkan kepada kegembiraan. Iya, artinya iya. Kegembiraan, kebahagiaan dan kesempitan. Dan senjata atas senjata dalam menghadapi musuh. Dan agama. Iya. Di sisi agama bagi orang-orang yang mulia. Dan agama bagi orang-orang yang mulia. Allah Ta'ala meninggikan derajat dengan ilmu tersebut beberapa kaum. Allah menjadikan mereka dalam kebaikan, menjadikan mereka sebagai pemimpin dan panglima dan pemimpin dalam kebaikan. Tuktabasu atharuhum, jejak mereka itu diambil, maksudnya warisan mereka itu diambil. Tuktabas itu diambil. Athar di sini jejak, buah ataupun peninggalan mereka. Dan peninggalan mereka diambil. Wayuqtada bi fi'alihim, dan perbuatan mereka dicontoh. Wayintahi ila ra'yihim, dan
pendapat mereka sebagai rujukan. Dan pendapat mereka sebagai rujukan. Dan para malaikat menyukai atau ingin mencintai mereka. Ingin mencintai di dalam sendirian mereka. Khullah itu cinta. Targhabu fi menyukai. Para malaikat itu menyukai untuk mencintai mereka atau suka mencintai mereka. Wabi ajnihatiha dan sayap-sayap para malaikat itu membelai mereka. Dan mereka memohonkan enggak, yastaghfiru lahum kullu ratbin wa yab. Semua yang kering dan yang basah memohonkan ampunan untuk mereka. Failnya dia. Kering dan yang basah memohonkan ampun untuk mereka. Sampai ikan di dalam lautan dan juga hawamu yang yakni binatang-binatang buasnya. Dan juga burung-burung yang buas dan yang jinak. Burung-burung yang buas dan yang jinaknya. Karena ilmu adalah kehidupan bagi hati yang bodoh dan merupakan lampu pandangan dari kegelapan. Lampu yang menerangi pandangan dari kegelapan. Lampu yang menerangi pandangan dari kegelapan. Yublagu bil ilmi. Dengan ilmu maka akan sampai kedudukan orang-orang yang mulia itu dapat orang yang terpilih. Nah, orang-orang yang baik. Orang yang baik. Dan derajat yang mulia di dunia dan di akhirat tercapai. Dan bertafakkur fi. Ya. Merenunginya, menghayati ilmu. Iya, menyamai puasa. Merenungi dalam ilmu menyamai puasa dan mempelajarinya. Mempelajarinya merupakan sholat. Seperti qiyamul lail. Dan dengannya seperti dengannya tali hubungan kekeluargaan itu disambung. Dan dengan ilmu mengetahui yang halal dari yang haram. Iya. Iya, imamul ummal. Ilmu itu adalah pemimpin bagi para pelaksana. Ilmu itu menjadi pemimpin bagi orang-orang yang mengamalkannya. Dan amal bagi para pengikut ilmu. Dan amalan itu sendiri yang mengikuti ilmu. Nah, nanti kita jelaskan. Dan mengilhami para suada. Yang berbahagia. Iya. Dan orang-orang yang celaka mereka terharamkan untuk mendapatkan ilmu. Dan berkata sebagian dari mereka ulama. Kullul ulumi siwal Qur'ani musghilatun. Setiap ilmu-ilmu selain Al-Quran adalah melalaikan, menyibukkan, kecuali hadis dan fikih di dalam agama. Ilmu apa-apa yang dalamnya qala haddatsana dan selain dari itu maka hanya bisikan syaitan. Dan dari Umar bin Abdul Aziz rahimahullah
siapa beramal dengan selain ilmu, maka banyak rusaknya daripada yang baiknya. Iya. Naam. Wa an Mu'adz bin Jabal radhiyallahu ta'ala anhu qala ta'allamul ilma fa inna ta'allumahu lillahi ta'ala khasyatun. Dari Mu'adz bin Jabal radhiyallahu ta'ala anhu, beliau berkata, pelajarilah ilmu, dalamilah ilmu, karena sungguhnya mempelajari ilmu karena Allah itu adalah sebuah rasa takut kepada Allah, sebuah khasyah. Wa talabahu ibadatun, dan sungguhnya menuntut ilmu itu sendiri adalah sebuah ibadah. Wa mudzakaratahu tasbihun, dan mengulang-ulang mempelajari ilmu, mengulang-ulang ilmu itu adalah merupakan tasbih. yakni tasbih yang selalu kita ucapkan berulang-ulang, tidak berhenti. Wal bahsa anhu jihadun, dan mengkaji tentang ilmu itu adalah merupakan jihad. Mencari ilmu itu adalah merupakan jihad. Wa ta'limahu liman la ya'lamu sadaqatun, sedangkan mengajarkan ilmu kepada orang yang belum mengetahui, maka itu adalah merupakan sedekah. Wa badlahu li ahlihi qurbatun, sedangkan memberikan yakni mengamalkan ilmu pada tempatnya itu adalah merupakan amalan mendekatkan diri kepada Allah tabaraka wa taala. Li'annahu ma'alimul halal wal haram, karena ilmu itu adalah petunjuk yang menunjukkan mana yang halal dan mana yang haram. Wa manaru ahlil jannah, dan ilmu itu adalah tanda bagi para penghuni surga. Wal unsu fil wahsyah, dan ia menjadi teman yang menemani di dalam keterkucilan atau dalam kesendirian, kesunyian. Wasahibu fil ghurbah, dan juga menjadi teman atau sahabat di dalam keterasingan. Wal muhadditsu fil khulwah, dan juga yang menjadi teman cakap atau teman bicara di dalam kesendirian. Wad dalilu ala sarra'i wad dharra, dan ilmu itulah yang menunjukkan kepada kebahagiaan ataupun kesenangan, dan juga ilmu itu yang menunjukkan di dalam kesenangan dan di dalam kesempitan. Wasilahu alal a'da, dan ilmu itu merupakan senjata di dalam menghadapi musuh-musuh. Wad-dinu indal ajilla, dan ilmu itu merupakan agama bagi orang-orang yang mulia, jalil, jamaknya ajilla. Yarfa'ullahu ta'ala bihi aqwaman wa yaj'aluhum fil khairi qadatan wa a'immatan. Allah tabaraka wa ta'ala yarfa', mengangkat derajat orang-orang, yakni mengangkat derajat beberapa kaum dengan ilmu bihi, dengan ilmu bil ilmi. Wa yaj'alum fil khairi qadatan wa immatan, dan Allah menjadikan mereka orang-orang yang berilmu itu sebagai pemimpin dan sebagai panglima di dalam segala kebaikan. Tuktabasu atharuhum, peninggalan mereka yang akan diambil, dipetik. Wa yuktada bi fi'alihim, perbuatan dan tingkah laku orang-orang yang berilmu itu selalunya akan dijadikan sebagai teladan. Wa yantahi ila ra'yihim, dan pendapat mereka itulah menjadi akhir daripada, yakni ketika tidak ditemukan dalil, tidak ditemukan dalil yang sahih, maka kembali yang terakhirnya adalah kepada pendapat para ulama. Targhabul malaikatu fi khullatihim, para malaikat sendiri sangat ingin mencintai mereka, artinya sangat ingin menjadi kekasih mereka. Wa bi ajnihatiha tamsahuhum, dan para malaikat ini membelai mereka dengan sayap-sayapnya. Yastaghfiru lahum kullu ratbin wa yabisin, semua yang basah maupun yang kering, mereka memohonkan ampunan bagi para ulama, bagi orang-orang yang menuntut ilmu dan orang yang berilmu. Hatta al-hitanu fil bahri wahawamuhu, bahkan ikan-ikan di lautan, juga binatang-binatang buasnya di lautan juga mereka senantiasa memohonkan ampunan untuk orang-orang yang berilmu. Wasiba'ut tayri wa an'amuh, binatang-binatang, burung-burung yang liar, burung-burung yang buas juga, yakni wa an'amuh, dan juga burung-burung ternak ataupun burung-burung gas ataupun yang jinaknya, mereka semuanya juga memohonkan ampunan untuk orang-orang yang berilmu dan menuntut ilmu. Li'annal ilma hayatul qulubi minal jahli, karena ilmu itu hakikatnya yang menghidupkan hati dari kebodohan.
wa misbahul absari minadh dhulmi, dan ia adalah cahaya penerang yang menerangi kegelapan. Yublagu bil ilmi manazilul ahyar, dengan ilmu kedudukan orang-orang yang mulia, orang-orang yang baik dapat diraih. Wad darajatul ulya fid dunya wal akhirah, dan dengan ilmu pula kedudukan yang tinggi di dunia dan di akhirat itu dapat dicapai. Wattafakkuru fihi ya'dilu bisyam, orang yang mentafakuri ilmu, merenungi dan menghayati ilmu itu menyamai dengan orang yang berpuasa. Wa mudarasatuhu bil qiyam, dan orang yang mempelajari ilmu itu dan mengamalkannya sama dengan orang yang melaksanakan qiyamul lail. Bihi tusalul arham, dengan ilmu pula lah tali silaturahim itu dapat terjalin. Wa yu'raful halalu minal haram, yang halal dapat diketahui dan dibedakan dari yang haramnya. Imamul ummal, ilmu itu menjadi pemimpin bagi orang-orang yang beramal. yakni orang yang mau beramal, maka dia yang ingin beramal dengan benar, pemimpinnya adalah ilmu. Ilmulah yang akan menjadi imamnya, menjadi petunjuknya. Wal amalu tabi'uhu, dan amalan yang diterima itu adalah amalan yang mengikuti ilmu, yaitu petunjuk dari Quran dan Sunnah. Yulhimuhus su'ada, yang selalu memberikan inspirasi bagi para su'ada. Wa yuhrimuhul asqiya, dan yang membuat orang-orang yang celaka dan orang-orang yang merugi itu terhalang dari memperoleh ilmu. Perkataan Mu'adz bin Jabal radhiyallahu taala anhu ini sangat lengkap dan dalam sekali. yakni isyaratnya mengajarkan, memerintahkan kepada kita untuk selalu mempelajari ilmu, dan beliau termasuk seorang alim di kalangan para sahabat, sehingga Nabi SAW mengutus Mu'adz bin Jabal ke negeri Yaman untuk menyebarkan dakwah kepada yakni penduduk negeri Yaman. Maka di sini beliau juga mengajarkan kepada kita agar senantiasa mempelajari ilmu, karena fadilahnya yang begitu luar biasa. Fadilah daripada mempelajari ilmu. Ta'allamu al-ilma, pelajarilah, dalamilah ilmu. Fa inna ta'allumahu, karena mempelajari ilmu itu pertama khasyah, dia akan membimbing seseorang untuk menjadi orang-orang yang takut kepada Allah. Karena hanya orang yang berilmu yang mendalamlah yang dia takut kepada Allah. Innama yakhsyallaha min ibadihi al-ulama. Sungguhnya hanya hamba-hamba Allah yang berilmulah yang mereka itu takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Maknanya bila seorang itu tidak memiliki ilmu, maka dia tidak akan memiliki rasa takut atau sangat sedikit rasa takutnya kepada Allah. Kadar rasa takutnya hamba kepada Allah diukur dari kadar kedalaman ilmunya. Dan ilmu di sini yakni bukan semata-mata ilmu biasa, tetapi ilmu yang bersumber dari kitabullah dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam serta amalan para sahabat radhiyallahu taala anhum ajmain. Fadilah yang kedua, wa talabau ibadah, menuntut ilmu, mempelajari ilmu itu merupakan ibadah. Seseorang yang belajar ilmu dan misalnya dia tidak bisa berulang lagi dan tidak bisa, tetap 100 kali dia mengulang dan tidak bisa, selama dia mempelajari ilmu itu meskipun dia tidak paham dan tidak bisa, tetap dia dinilai beribadah dan ia mendapatkan pahala dari perbuatannya menuntut ilmu. Maka tidak ada kesia-siaan. Bahkan ketika kita menuju kepada satu majelis ilmu yang kemudian ternyata ustadznya atau syekhnya atau ulamanya, alimnya tidak hadir, maka langkah-langkah yang dia langkahkan, yang ia ayunkan sampai ke tempat tujuan itu dinilai ibadah oleh Allah Subhanahu wa taala, yang ada keutamaan padanya di setiap langkah pergi dan pulangnya. Maka tidak ada kesia-siaan pada menuntut ilmu. Wa mudzakaratahu tasbihun, maka mempelajari ilmu dan mengulang-ulangnya, membaca lagi, mengulang-ulangnya
amalannya itu seperti ibaratnya bertasbih. Orang bertasbih itu tidak berhenti. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Orang tidak cukup untuk sekali bertasbih. Demikian pula sungguhnya orang yang mengulang pelajaran yang sudah dipelajari bukan suatu kesia-siaan. Justru itu merupakan perbuatan tasbih, yaitu mensucikan Allah Subhanahu wa taala. Karena umumnya kita biasanya kalau sudah membaca satu buku, maka kita enggan untuk mengulang apa yang sudah kita baca. Justru sebaliknya, orang yang sudah bisa merasakan nikmatnya menuntut ilmu, dia ingin selalu mengulang-ulang satu buku yang sudah dibacanya. Maka para ulama terdahulu sampai mereka mengulang satu kitab, satu judul kitab yang kadang kitab itu berjilid-jilid sampai 50 kali, bahkan ada yang menyebutkan sampai 500 kali mengulangnya. Dan tidak pernah merasa bosan dan selalu mendapatkan kebaikan dan mendapatkan hal-hal yang baru yang belum pernah didapatkan sebelumnya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wal bahtha anhu jihadun, mencari ilmu, menuntut ilmu, mendatangi ulama-ulama, majlis-majlis ilmu, itu ibarat jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Karena sungguhnya tujuan jihad adalah untuk menegakkan agama Allah ini, dan agama Allah itu terletak di dalam pengamalan terhadap ilmu. Maka sungguhnya orang yang mempelajari ilmu untuk kemudian diamalkan, ibaratnya dia berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Wa ta'limahu liman la ya'lamu shadaqah. Demikian pula orang yang mau mengajarkan ilmu kepada orang yang belum mengetahuinya, yakni mengajarkan ilmu kepada siapa saja yang membutuhkannya, adalah merupakan sedekah, yakni sesuatu amalan utama, yakni memberikan kebaikan kepada orang lain. Dan hebatnya bersedekah dengan ilmu itu tidak mengurangi ilmu. Orang yang bersedekah dengan ilmu semakin akan bertambah ilmunya. Seperti perkataan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu yang telah kita baca terdahulu. Al-ilmu yahrusuka wa anta tahrusu malaka. Ilmu itu menjagamu sedangkan engkau menjaga hartamu. Wa badlahu li ahli kurbah. Badlahu li ahli kurbah yaitu mengamalkan ilmu, menempatkan ilmu, mengamalkan di dalam kehidupan, itu merupakan ibadah untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini keutamaan-keutamaan ilmu semua. Li'annahu ma'alimul halal wal haram. Ilmu itu menjadi petunjuk yang membimbing seseorang kepada mana, menunjukkan, mengajarkan kepada kita mana yang halal dan mana yang haram. Seseorang akan tahu bahwa ini halal, ini haram dengan ilmu. Tanpa ilmu maka dia tidak akan bisa mendapatkan yang seutama seperti ini. Wa manaru ahlil jannah. Ilmu itu juga tanda bagi para penghuni surga, yakni bahwa para penghuni surga itu mereka adalah orang-orang yang berilmu dan beramal dengan ilmunya. Wal unsu fil wahsyah, orang dalam kesendirian kalau dia berilmu, maka dia menuntut ilmu, mempelajari, membaca, maka ia merasa tidak sendirian. Orang yang mungkin masa-masa gini dalam kondisi seperti ini, kadang ada yang mungkin OTG karena COVID, maka teman terbaiknya adalah ilmu. Baik membaca Al-Quran, kemudian membaca tafsirnya, kemudian mempelajari ilmu dan buku-buku. Dan kita betapa banyak mendapati para ulama justru ketika mereka di penjara mereka berkarya. yakni semakin mereka di penjara, diasingkan dari manusia, justru semakin menjadi kesempatan untuk memperdalam ilmu Allah Subhanahu wa taala. Maka ia menjadi al-unsu fil wahsyah, menjadi sahabat di dalam kesendirian, wasahibu fil ghurbah, dan menjadi sahabat di dalam keterasingan. Ketika dikucilkan, dijauhkan oleh umat karena umat tidak mau mengambil ilmu darinya, atau karena memandangnya aneh, melakukan hal-hal yang bertentangan dengan keumuman, maka itu bukan menjadi sesuatu tercela, tetapi justru menjadi kesempatan seorang itu untuk semakin mendalami ilmu. Saya teringat sekali dengan kisahnya rahimahullah ta'ala Ustadz Ja'far, ketika beliau ditahdir setelah keluar dari penjara. Maka teman baik beliau justru selama 3 bulan lebih, teman beliau adalah perpustakaan. Dan kita tahu perpustakaan beliau itu hampir
memenuhi satu ruangan penuh sebesar ini. Peninggalan dari orang tuanya, ayahnya yang juga seorang alim, dan beliau memutolaai banyak hal di situ. Maka sungguh kita ini kalau dikondisikan seperti itu justru akan semakin punya banyak kesempatan untuk menuntut ilmu. Al-bahthu anil ilmi, dan ilmu itu menjadi sahabat dalam keterasingan. Wal muhadditsu fil khulwah, dan teman bicara yang baik, yang sabar di dalam kesendirian. Ketika kita sendiri, kita baca buku sambil memahami maknanya, maka dia menjadi penasehat kita. Buku itu, kitab itu menjadi penasehat kita, yang memberikan ilmu kepada kita, menjadi guru bagi kita. Dan semakin ketika kita tidak paham, kita baca ulang. Sampai ketika kita mentok tidak paham, kita bisa tanyakan kepada orang-orang yang mengerti. Wad-dalilu ala sarra'i wad-dharra, dan ilmu itu menjadi guide, baik di dalam keadaan suka maupun dalam keadaan susah, sempit. Ilmu itu yang selalu membimbing orang. Ketika dalam suka, untuk tidak lalai sehingga ia menjauh dari kebenaran. Dalam keadaan sempit, menyabarkan hati, meneguhkan pendirian untuk selalu bersabar, ridha terhadap ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Sungguh ilmu itu luar biasa. Cuman hanya sedikit dari manusia yang mereka menyadari hal ini. Wasilahu 'alal a'da. Ilmu itu menjadi senjata bagi para musuh. Bagaimana tidak? Karena ketika seorang itu berilmu, syubhat-syubhat yang dilontarkan kepada manusia dapat dia bantah, dapat dia patahkan. Senjata orang-orang ahlu bid'ah itu adalah syubhat. Menimbulkan syubhat-syubhat, pemikiran-pemikiran yang bersandar kepada akal murni tanpa bersandar kepada dalil. Seandainya pun mereka bersandar kepada dalil, maka sungguh mereka memaknai dalil jauh dari apa yang dikehendaki oleh syariat itu sendiri, atau yang dikehendaki oleh kitabullah dan dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam sendiri. Sehingga mereka banyak membunuhi orang-orang yang tidak mempelajari agama dengan baik. Senjata syubhatnya orang-orang ahlu bidah itu yang banyak membunuhi. Betapa banyak orang yang disyiahkan, betapa banyak orang yang diliberalkan, betapa banyak orang yang dinusantarakan karena mereka menjauh dari ilmu. Tapi bagi para ulama, bagi orang-orang yang alim yang mempelajari agama, yang ia duduk di majelis ilmu, mempelajari kitabullah, sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka tidak mudah untuk dipatahkan dan digoyahkan. Dan kita melihat semakin hari semakin banyak orang-orang yang kembali kepada kitabullah dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan ini bukti bahwa ilmu itu adalah senjata bagi musuh-musuhnya. Wad-dinu 'indal ajilla, ilmu itu menjadi agama bagi orang-orang yang mulia. Orang-orang yang mulia mereka beramal di dalam kehidupan mereka dengan ilmu. Mereka beragama dengan ilmu, sehingga mereka mendapatkan kemuliaan di sisi Allah tabaraka wa taala. Yarfa'illahu ta'ala bi aqwaman wa yaj'alum fil khairi qadatan wa imma. Dengan ilmu ini pula Allah mengangkat derajat beberapa manusia, beberapa golongan manusia. Dan dengan ini pula Allah menjadikan orang-orang yang berilmu itu sebagai pemimpin teladan di dalam kebajikan, contoh di dalam kebaikan. Lihat si fulan, lihat syekh fulan, ulama fulan, Imam Nawawi, Imam Suyuti, Imam Al-Bukhari, Imam Muslim, dan banyak imam-imam yang mereka menjadi teladan bagi orang-orang sudahnya. Para ulama-ulama yang lahir sekarang tidak satupun mereka melepaskan daripada ilmu para pendahulunya. Maka mereka yang berilmu selalu menjadi pemimpin dan teladan. Tuktabasu atharuhum, lihat peninggalan mereka, karya-karya mereka, kitab-kitab mereka, dan ilmu mereka yang mereka ajarkan dari generasi ke generasi, baik melalui lisan dan ceramah mereka maupun melalui sekarang ini melalui kitab-kitab atau juga melalui muhadarah-muhadarah yang direkam. Terus Syekh bin Baz rahimahullahu taala sampai sekarang rekamannya
apa itu silsilatul huda wan nur apa atau ada satu kajian itu yang komplit, Syekh Muhammad bin Shalih Utsaimin, Syekh Muhammad Nasiruddin Al-Albani rahimahumullah ta'ala. Selain kitab-kitab beliau, juga ceramah-ceramah beliau, fatwa-fatwa beliau yang direkam. Kita bisa mengenali, tidak hanya direkam, bahkan ditranskrip, sehingga kita bisa mengetahui. Tinggal kita mencari alatnya, yaitu lughah. Maka sungguh ilmu itu, peninggalan para ulama itu selalu menjadi rebutan. Wa yuqtada bi fi'alihim, dan perilaku mereka, akhlak mereka menjadi teladan bagi kita. Wa yantahi ila ra'yihim, dan akhirnya ketika seseorang tidak mendapati dalil atau tidak memahami dalil dari kitabullah maupun dalil dari sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, kepada siapa mereka bertanya? Kepada para ulama. Maka pendapat para ulama, yakni pemikiran para ulama yang bersandar kepada kitabullah dan sunnah Nabi, karena kedalaman pemahaman mereka terhadap kitabullah dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, itulah yang menjadi rujukan akhir bagi umat ini. Kita lanjutkan ba'da adzanil isya. Sallallahu wasallam ala nabiyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajmain walhamdulillahi rabbil alamin. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha. Asyhadu Alhamdulillahi wahdah wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'd. Kita lanjutkan. Masih perkataan daripada sahabat mulia Mu'adz bin Jabal radhiyallahu ta'ala anhu. Targhabul malaikatu fi khullatihim. Bahkan para malaikat pun mereka berkeinginan untuk menjadi sahabat bagi orang-orang yang berilmu. Karena para malaikat ini apabila ada orang-orang yang duduk di majelis ilmu, maka mereka mengelilinginya. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, haffathumul malaikah, yaitu tidaklah suatu kaum mereka berkumpul, ma min qaumin yajtami'una fi baitin min buyutillah yadhkuruna Allah wa yadrusuna al-Qur'an wa yatluna al-Qur'an wa yatadarasunahu bainahum illa nazalat alaihimus sakinah
wa khaghashiyatuhumur rahmah wa haffathumul malaikah wa dzakarahumullahu fi man indah. Tidaklah ada satu kaum yang mereka berkumpul di salah satu rumah dari rumah-rumah Allah tabaraka wa taala. Mereka membaca Al-Quran, berzikir kepada Allah, membaca Al-Quran dan saling mengajarkannya, yakni membahas kandungannya, melainkan pasti di situ akan turun ketenangan. Nazalat alaihimus sakinah, akan turun ketenangan kepada mereka. Wa ghasyiyatuhumur rahmah, dan mereka akan dipenuhi, diliputi dengan rahmat. Wa haffathumul malaikah, dan para malaikat akan mengelilinginya, mengitarinya. Bahkan malaikat-malaikat itu mereka mengepakkan sayap-sayap mereka karena keridhaan mereka kepada para penuntut ilmu. Wa dzakarahumullahu fi man indah, dan Allah senantiasa menyebut-nyebut nama mereka, orang-orang yang duduk di majelis ilmu dan menuntut ilmu di hadapan para malaikat yang mulia. Di sini manusia, bagaimana para malaikat itu tidak mencintai orang-orang yang duduk di majelis ilmu. Bahkan Allah sendiri menyebut-nyebut mereka di hadapan para malaikat tersebut. Sehingga tentulah targhabul malaikatu fi khullatihim, malaikat itu sangat ingin mencintai para penuntut ilmu dan termasuk para ulamanya. Wa bi ajnihatiha tamsahuhum, bahkan mereka membelai orang-orang yang berilmu, yaitu mengayomi dengan sayap-sayap mereka. Yastaghfiru lahum kullu ratbin wa yabis, segala sesuatu yang kering maupun yang basah, tumbuh-tumbuhan, batu-batuan, yastaghfiru lahum, memohonkan ampunan untuk orang-orang yang duduk di majelis ilmu, untuk orang-orang yang menuntut ilmu. Masya Allah, tabaraka wa ta'ala, betapa besarnya keutamaan orang-orang duduk di majelis ilmu, namun betapa sedikitnya orang-orang yang mau duduk di majelis ilmu. Hatta al-hitanu fil bahri wa hawamu, bahkan ikan-ikan yang di lautan, sampai juga ikan-ikan yang ganas, yang mematikan pun, mereka juga memohonkan ampunan untuk orang-orang yang menuntut ilmu. Wasiba'ut tayri wa an'amuh, burung-burung yang ganas, yang liar, dan juga yang jinak, mereka juga memohonkan ampunan untuk orang-orang yang belajar menuntut ilmu. Li'annal ilma hayatul qulubi minal jahl, jadi semua makhluk Allah ini beristighfar untuk orang-orang yang belajar menuntut ilmu. Maka sungguh tidak ada satu kerugian pun duduknya seseorang di majelis ilmu, karena kenikmatan, keutamaan yang begitu banyak, seperti yang disebutkan oleh sahabat Nabi yang mulia ini, Mu'adz bin Jabal radhiyallahu ta'ala anhu. Bahkan ilmu hayatul qulub, ilmu adalah kehidupan hati, minal jahli, karena menghilangkan kebodohan dari diri seseorang. Ia menghidupkan hati dan menghilangkan kebodohannya. Karena sungguhnya orang-orang yang belajar menuntut ilmu lillahi ta'ala, karena Allah tabaraka wa ta'ala, maka benar-benar dia akan tahu mana yang hak dan mana yang batil, sehingga tidak mudah dikelabui. Meskipun yang mengatakan kebatilan itu orang yang terpandang, tetap tidak dapat membodohinya, karena hatinya hidup dengan ilmu dan terjauhkan dari kebodohan. Wa misbahul absar minadh dhulmi, dan ilmu itu menjadi pelita, menjadi lampu bagi, yakni lampu yang menerangi, pelita yang menerangi bagi kegelapan. Maknanya ketika kita belajar, maka kita akan tahu, dan kebodohan itu adalah kegelapan. Maka ketika kita mengetahui kebenaran, maka hilang kebodohan itu, hilang kegelapan di dalam hati kita, dalam diri kita. Sungguh orang-orang yang mereka tidak mempelajari agama dengan baik, mereka itu selalu dalam kegelapan.
kebimbangan, keraguan, ketidakpastian. Karena apa yang dia lakukan hanya karena mengekor, mengikuti orang, dan tidak peduli benar atau tidak, dan hanya percaya bahwa apa yang diikutinya adalah benar, tanpa berusaha untuk mengetahui, sehingga mereka selalu di dalam keraguan, kebimbangan. Seandainya mereka yakin, yakinan yang dipaksakan, bukan keyakinan yang mereka peroleh dengan kepuasan. Namun orang-orang yang mengerti ilmu, yang dia membaca dalil, minimal dia tahu dalilnya dibacakan kepadanya dan dalilnya sahih, dan dia membuktikan kesahihan dalil itu, yakni dengan bertanya minimal kepada orang-orang yang ngerti, maka dia akan mengetahui, sehingga tidak mudah digoncangkan ataupun diseret kepada kesesatan dan penyimpangan. Yublagu bil ilmi manazilul akhyar au manazilul akhyar. Yublagu bil ilmi manazilal akhyar, kedudukan orang-orang yang baik, kedudukan orang-orang al akhyar jamak dari khair, kedudukan dari orang-orang yang baik itu dapat diraih, dicapai dengan ilmu. Ada orang-orang mulia, orang-orang baik, orang-orang yang mereka baik, itu kedudukan kebaikan itu karena ilmu, yaitu kebaikan yang sejati, bukan kebaikan dalam pandangan manusia. Kalau kebaikan dalam ukuran manusia maka sangat relatif. Ada orang baik kepada kelompoknya, tapi dia tidak baik kepada di luar kelompoknya, sehingga dia dipuji, disanjung di kelompoknya, tapi dia dibenci di luar kelompoknya. Tapi orang-orang yang mulia dengan ilmu, dia tidak akan menjadi baik di masanya saja, tapi dia menjadi baik sesudah masa itu berlalu pun. Para imam kita contohnya dari para ulama, mungkin di masanya dibenci, tapi yang membenci bukan orang-orang yang baik, tapi dia dicintai di langit dan juga di bumi. Di bumi diterima oleh orang-orang yang baik, dan banyak hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang menunjuk kepada hal ini. Maka kedudukan orang-orang yang baik, bahkan derajat yang tinggi, wad darajatal aliyah ulya fid dunya wal akhirah, yublagu bil ilmi. Itu belagu bil ilmi. Bahkan derajat yang tinggi di dunia maupun di akhirat itu hanya diperoleh dengan ilmu. Derajat yang tinggi di dunia, di akhirat, dalam pengertian yang benar, bukan dalam pengertian umum, pengertian yang syar'i. Karena banyak juga di dunia ini orang yang ditinggikan derajatnya oleh manusia, tetapi tidak ditinggikan derajatnya oleh Allah. Maka yang dimaksudkan, yang diangkat derajatnya adalah orang-orang yang beriman dan berilmu, dan yang mengangkat derajatnya adalah Allah tabaraka wa ta'ala. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajatin. Allah pasti akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman, dan orang-orang yang beriman dan berilmu akan diangkat lebih tinggi beberapa derajat dari yang beriman saja, yang ilmunya kurang. Semua orang beriman berilmu, namun orang yang beriman dan memiliki ilmu yang lebih, maka dia derajatnya lebih diangkat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan semua apa yang disampaikan oleh Mu'adz bin Jabal radhiyallahu ta'ala anhu ini semua memiliki dasar landasan dari Al-Quran maupun dari hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Wa tafakkuru fihi ya'dilu bisyam. Mentafakuri sebuah ilmu itu menyamai dengan berpuasa. Orang kalau sudah menikmati ilmu, dia kadang sudah tidak peduli dengan makan atau minum. Ketika dia mendalami ilmu, membaca dan merasakan, dia sudah tidak ingat jam makan, terus merasa kenikmatan itu seperti orang sedang berpuasa.
Dan juga memang derajat puasa itu diperoleh dengan orang itu mengamalkan dan mentafakuri ilmu. Wa mudarasatuhu bil qiyam, dan orang yang mempelajari ilmu, di samping dia menyamai orang yang berpuasa, juga dia menyamai orang pahala orang yang beribadah qiyamul lail. Termasuk diantaranya orang yang berakhlak mulia. Fa inna sahibal khuluqil hasani yablughu bihi darajatas saimi al-qaim. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Karena sungguhnya orang yang memiliki akhlak yang mulia, maka dia akan dapat meraih derajatnya orang yang berpuasa dan qiyamul lail, yang selalu berpuasa sunnah, bukan puasa wajib. Wajib sudah jelas. Puasa sunnah dan qiyamul lail yang sunnah pula. Maka ini adalah kemuliaan, dan orang yang berakhlak mulia tidak akan berakhlak mulia kecuali bila didasari ilmu. Ada orang yang bawaannya baik, tetapi ketika tidak didasari ilmu bisa salah berakhlaknya, bisa salah menempatkan akhlaknya, sehingga yang semestinya dibaiki akhlaknya dia buruki, dan orang yang mestinya dia buruki dia baiki. Maka sungguh seperti yang nanti dikatakan oleh sebagian, yakni oleh Umar bin Abdul Aziz, bahwa apa yang dilakukan oleh orang yang tidak berilmu akan banyak rusaknya daripada orang yang beramal dengan dasar ilmu. Bihi tusalul arham, orang yang berilmu itu pasti akan menyambung silaturahim karena dia berjiwa pemaaf. Orang yang berilmu itu di dalam mengamalkan ilmunya dia akan lebih suka santun, memaafkan, dan selalu berusaha menyambung silaturahim dengan kaum kerabatnya. Maka bila itu hilang, yaitu silaturahim itu hilang, dan silaturahim ini ukurannya adalah dari buyut, bapak kakek, dari bapak kakek keturunan itu sampai ke cucu buyut, itu mereka lah yang wajib untuk disilaturahimi menurut pendapat yang lebih rajih. Meskipun ada pendapat semua muslimin mereka wajib disilaturahimi, namun sungguhnya mereka adalah ikhwah, yaitu hubungan al-ukhuwah al-imaniyah, persaudaraan dalam keimanan, tetap wajib. Akan tapi di sana berlaku yang namanya wala dan bara. Wala dan bara ini juga sesuatu yang perlu kita pelajari. Wa yu'raful halalu minal haram. Ini semua juga menjelaskan, merinci bahwa ilmu itulah yang mengajari kita mana yang halal dan mana yang haram, sehingga dengan ilmu seorang itu bisa tahu mana yang halal dan mana yang haram. Sungguhnya di zaman ini banyak seperti yang disyaratkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, akan muncul nanti satu masa di mana manusia tidak peduli dia makan dari yang halal ataupun yang haram, dia mengambil dari yang halal ataupun yang haram. Dan sungguh kita sudah berada di masa yang dinubuatkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Imamul Ummal, ilmu itu menjadi pembimbing, pemimpin, teladan bagi para pelaku amalan, yaitu orang-orang yang beramal, beribadah. Mereka tidak akan bisa beramal dan beribadah dengan baik dan benar, dengan ikhlas dan juga dengan amalan-amalan yang baik kecuali dengan ilmu. Dan ilmu itulah yang menjadi imamnya. Wal amalu tabi'uhu, dan amalan yang diterima oleh Allah itu selalu amalan yang mengikuti ilmu. Orang yang beramal dengan amalan yang tidak mengikuti petunjuk ilmu, maka amalannya tidak diterima. Man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Barang siapa beramal dengan satu amalan yang dia tidak, yakni yang tidak ada dasar perintahnya dari agama kita, dari agama kami, yaitu agama Islam, maka amalan tersebut tertolak. Maka al-amalu tabi'ul ilmi atau tabi'un lil ilmi. Amal itu selalu mengikuti ilmu, yaitu bila ingin diterima. Yulhimuhu as-su'ada,
selalu membuat para orang-orang yang berbahagia itu terbimbing, mendapatkan inspirasi untuk bisa menjadi bahagia itu dengan ilmu. Sebaliknya wa yuhrimuhu al-ashqiya, orang-orang yang celaka, yang merugi, selalu terhalang dari mendapatkan ilmu karena menjauh dari ilmu. Sehingga maknanya orang yang menjauh dari ilmu, dialah yang akan terjatuh kepada kerugian besar, yaitu celaka, binasa. Wa qala ba'duhum, dan sebagian ulama mengatakan, ada yang mengatakan ini adalah perkataan Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu taala. Seperti kalau tidak salah ingat saya, yaitu apa yang disebutkan di dalam kitab Syarhu atau Al-Aqidah atau Hawiyah. Di sini disebutkan oleh Imam Ibnu Abil Is Al-Hanafi, yakni Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu taala mengatakan kalimat ini, kullul ulumi siwal qur'ani musyghilatun illal hadithu wa illal fiqhu fid din. Boleh dibaca illal haditha, boleh dibaca illal hadithu. Illal hadithu wa illal fiqhu fid din. Semua jenis ilmu selain Al-Quran itu hanya membuat orang sibuk tapi tidak memberi hasil. Coba kita pelajari apa yang kita pelajari dari SD. Habis waktu kita, nggak memberi manfaat sama sekali. Tapi memang inilah yang berlaku, sehingga kalau orang ingin mengambil yang manfaat, ya kita ajarkan anak kita yang bermanfaat saja. Menghafal kitabullah, mengajarkan fikih dan mengajarkan hadis, mengajarkan tafsir, bahasa Indonesia sebagai alat, kemudian matematika sebagai yakni pembina untuk mengasah, itu saja yang terpenting. Adapun yang lainnya, manusia itu memiliki kecenderungan yang dengan sendirinya nanti akan mendali dengan pengalaman dan kehidupannya. Namun demikianlah, kalau seandainya kita bisa membuat sekolah yang khusus seperti itu, yang hanya memfokuskan kepada agama, karena kullul ulum siwal Quran musyghilatun illal hadis, kecuali hadis. Kalau hadis ada faidahnya, mempelajari ilmu hadis termasuk rijalul hadis, termasuk ruwat, ad-dirayah dan riwayah. Ini ada ilmunya, karena ini berkepentingan untuk menilai mana yang ilmu yang benar dan mana ilmu yang salah, riwayat yang sahih dan riwayat yang dhaif. Wa illal fiqhu, juga al-fiqhu yaitu pemahaman di dalam agama, yaitu istimbatul ahkam minal adillah, dari adillatiha, dari dalil-dalilnya dari Al-Quran maupun sunnah, maupun perbuatan ijma'nya para sahabat, dan juga melalui kias pada perkara-perkara yang memang diharuskan terpaksa. Ilal fiqhu fid din, dan juga pemahaman terhadap agama, kedalaman di dalam memahami agama, itu ilmu. Selain itu, maka sia-sia belaka, musyghilah. Al-ilmu maka nafi qala haddatsana. Selain Al-Quran, ilmu juga yang termasuk ilmu adalah yang di dalamnya selalu ada kata-kata haddatsana. Wa masih wadaka waswasus syayatin. Jadi ilmu itu yang selalu bersanad, ada dasarnya, berguru. Kamu kata siapa seperti itu? Kata guru saya. Guru kamu dari siapa? Dari gurunya. Gurunya dari siapa? Dari sahabat Nabi. Dari siapa sahabat Nabi? Dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bersanad. Kamu dari siapa? Ya dari guru saya. Gurumu dari siapa? Nggak tahu. Maka ini tidak ada haddatsana, karena haddatsana artinya bersambung, telah bercerita kepada kami, guru kami. Maka ilmu yang paling kuat adalah bersandar kepada sanad. Kalau kita misalnya zaman kita ini dari mana? Dari kitab. Kitabnya siapa? Karangan siapa? Imam fulan, Imam fulan, Imam fulan. Atau dari ceramahnya Imam fulan, Imam fulan, Imam fulan. Masih punya rujukan, masih bisa kita lihat. Oh, kamu salah memahaminya, ini maksudnya gak gitu, bisa ketahuan. Tapi kalau dari siapa? Dari si fulan. Fulan dari siapa? Nggak tahu. Berhenti sampai di sini, maka ilmu itu tidak berlaku. Itu yang dikatakan bukan ilmu, tapi waswasus syayatin. Wa masih wadaka, kalau tidak ada haddatsana, itu waswasus syayatin.
hanya bisikan dari syaitan saja. Karena manusia dipengaruhi dari pengaruh dari syaitan itu kental sekali. Satu lagi, wa an Umar bin Abdul Aziz rahimahullahu taala qala, beliau berkata, man amila bi ghairi ilmin kana ma yufsidu aktsar mimma yuslih. Orang yang beramal dengan tanpa ilmu, maka yang dia rusak lebih banyak daripada yang dia perbaiki. Dia lebih banyak membuat kerusakan daripada membuat perbaikan. Itu kalau orang beramal dengan tanpa ilmu. Baik dia pengaruhnya, iya, akan tapi kerusakan yang akan dia timbulkan lebih besar. Seorang yang tidak mengikuti petunjuk ilmu baik dari kitabullah maupun sunnah Nabi SAW dan mengikuti pemahaman para salafus saleh dan termasuk meneladani para salafun saleh dalam semua sisi kehidupan. Dalam semua sisi kehidupan, termasuk di dalam bernegara dan termasuk berwarga negara dan dalam bermuamalah dengan penguasa. Semua ada contohnya di dalam kehidupan kita dari para ulama kita, dan mereka adalah orang-orang yang selalu berpegang dengan dasar ilmu yang benar. Maka sungguhnya dengan demikian wa insyaallah kita akan terbimbing kepada kebaikan. Wa anil Hasanil Basri, dan dari Al Hasan Al Basri rahimahullahu taala qala, beliau berkata, talabna hadzal amra wa nadarna falam najid ahadan amila amalan bi ghairi ilmin illa kana ma yufsidu aktsar mimma yuslih. Perkataan Al Hasan Al Basri ini menguatkan perkataan Umar ibnu Abdul Aziz rahimahullahu taala. Apa kata beliau? Talabna hadzal amra, kami mencari ilmu ini. Ini agama, pelajari agama dan ilmunya. Wa nadharna, dan kami setelah memperhatikan, meneliti dan mengamati yang ada di dalam agama Allah ini, falam najid ahadan amila amalan bi ghairi ilmin, maka kami tidak mendapati seorang pun yang beramal suatu amalan tanpa dasar ilmu, illa, melainkan kana ma yufsidu aktsar mimma yuslih, yang dia buat rusak lebih banyak dari yang dia buat baik. Jadi orang yang beramal tanpa ilmu, dia akan menjadi bencana bagi dirinya dan bencana bagi umatnya bila dia dijadikan panutan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maka oleh karena itu senantiasa kita dianjurkan untuk berpegang kepada ilmu. Dan banyak perkataan yang serupa ini, wa insyaallah kita akan lanjutkan. Mau dilanjutkan? Sudah berapa ini? Jam 7:30. Naam, yakfina hadza wa sallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajmain walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.